Nekat bohongi publik, VKS klaim Formula E bawa untung bejibun buat Jakarta. Utang miliaran aja belum dibayar kok udah klaim keuntungan, ngebet perbaiki citra Anies ya. Kegiatan Formula E kemarin juga alhamdulillah memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan bahwa dampak ekonominya mencapai 2,6 triliun. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan PDB di Jakarta sebesar 0,1%. Nah, ini menyangkut nasib rakyat. Ini yang harus kita kejar. Kalau ini tidak terjadi, bagaimana nanti nasib rakyat? Padahal memang banyak masukan-masukan dari warga masyarakat yang disampaikan kepada kami untuk kami perjuangkan yang melalui APBD perubahan itu. Kalau ini tidak berjalan, maka berarti kita mengorbankan rakyat. Karena kami memandang dengan interpelasi bukan penyelesaian. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau interpelasi berhubungan dengan masalah misalnya Formula E, ini udah selesai. Artinya udah dahulu sudah dianggarkan tahun 2019. Nah, akhirnya ketahuan kan, di sini ada berita dari Katalogika. Indef bohongi publik sebut Formula E untung besar dari Mandalika. Dan ternyata juga diklarifikasi oleh Jakpro, yaitu sebut keuntungan Formula E hanya 6 miliar saja dan mempunyai hutang 19 miliar. Yang mereka sebut keuntungan 6 miliar itu sementara kita pegang sebagai klaim. Itu pun sangat memalukan buat Anies. Sudah heboh sampai disebut gubernur rasa presiden. Untungnya cuma ecek-ecek 6 miliar. Makin tampak bodoh kan. Sudah bayar ratusan miliar. Padahal di negara lain bisa dapat gratis. Sama Jakpro jadi kayak diakal-akali ya, agar fee yang ratusan miliar itu nggak masuk sebagai modal. Agar bisa menyebut ada keuntungan dari Formula E. Padahal di analisa Indef itu dimasukkan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan kembali balap mobil listrik Formula E pada 3-4 Juni 2023 mendatang. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, M. Taufik Zulkifli menuturkan, setidaknya ada 3 alasan mengapa fraksi PKS DPRD DKI mendukung penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2023. Pertama, PT Jakpro selaku penanggung jawab telah menaikkan kontrak dengan FIO selama 3 tahun untuk penyelenggaraan Formula E 2022, 2023, dan 2024. Ia menilai bakal menjadi hal yang negatif jika Jakpro membatalkan kontrak tersebut. Alasan kedua, penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 kemarin banyak menuai pujian dari dunia internasional. Maka daripada itu, M. Taufik menyebut harus mempertahankan kesuksesan tersebut. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu melanjutkan, alasan terakhir adalah penyelenggaraan Formula E selama 3 kali bakal meraup keuntungan. Menurut dia, keuntungan itu berupa perputaran ekonomi makro yang telah dihitung oleh Indef atau Institute for Development of Economics and Finance. Begini jika merujuk pada pernyataan Jakpro sebelumnya, laporan keuangan Formula E belum selesai diaudit oleh BPK. Jadi, yang diungkap oleh Jakpro adalah laporan pertanggal 30 September 2022. Jakpro menyebut angka 137 miliar sebagai pendapatan usaha total Formula E. Sedangkan beban pokok atau kita sebut saja modalnya, katanya sebesar 129,5 miliar rupiah, yang terdiri dari beban administrasi, lain-lain, dan beban pajak. Jadi Jakpro pun menyebut ada selisih keuntungan sebesar 6 miliar rupiah. Selain itu ada pula utang 4,9 miliar rupiah kepada Ancol. Ada lagi utang kepada PT Jaya Konstruksi Manggala. Ini tidak disebut nominalnya. Lalu utang dengan travel yang katanya tidak lebih dari 500 juta sampai 300 juta. Utang ke Ancol itu akan dibayar dengan penggantian bangunan yang terdampak sirkuit Formula E. Artinya, keuntungan 6 miliar itu nggak utuh, bahkan bisa jadi minus. Gila. Yang kayak gini toh yang mau diklaim layak digelar di 2023 oleh PKS karena nyumbang keuntungan untuk Jakarta. Keuntungan apa? Keuntungan halu. Lalu duit siapa lagi yang akan menjadi korban setelah duit masyarakat Jakarta untuk banjakan?
Pertanyaannya, kemanakah komitmen fee yang 560 miliar itu juga? Kok nggak disebut sebagai modal? Sementara oleh Indef dimasukkan ke dalam hitungan sebagai modal. Ya kalau dimasukkan oleh Jakpro jadi tekor bandar dong ya. Nggak dapat keuntungan, malah rugi besar banget. Oke lah, yang mereka sebut keuntungan 6 miliar itu sementara kita pegang sebagai klaim. Itu pun sangat memalukan untuk Anies. Sudah heboh sampai disebut gubernur rasa presiden, untungnya cuma ecek-ecek 6 miliar. Makin tampak bego bukan? Sudah bayar ratusan miliar padahal di negara lain bisa dapat gratis. Sama Jakpro jadi kaya di akal-akali gitu, agar fee yang ratusan miliar itu nggak masuk sebagai modal, agar bisa menyebut ada keuntungan dari Formula E. Padahal, analisa Indef dimasukkan, yang kemudian dipakai sebagai alasan untuk menyebut cara kerja Anies lebih efisien. Hanya kadrun yang percaya sama hitung-hitungan nggak jelas seperti itu. Sudah jelas uang rakyat dipakai 560 miliar, sudah jelas acara selesai digelar. Masih ada 2 tahun lagi yang nggak jelas bakal digelar atau tidak. Sementara duit itu kan nggak bisa balik. Kenapa nggak disebut sebagai modal? Apakah PKS nggak tahu fakta-fakta seperti ini? Ataukah memang mereka pura-pura buta dan tuli agar citra Formula E yang diinisiasi oleh junjungannya dipandang begitu baik? Benar-benar menjijikkan. Bagaimana menurut Anda? Saya ini sudah 10 tahun. Oh, Harapannya berhasil, saya punya duit. Warga adukan masalah kelas kakap, pantesan Anies dulu tutup balai kota. Ditulis oleh Sardi dari laman siwarda.com. Kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota. Pak Sekda, saya sampai hari ini nggak pernah cuti, kecuali dari mulai masuk pegawai loh. Sampai hari ini tidak pernah cuti, kecuali cuti naik haji 2005. Mumpung nih, saya udah bicara sama dia, kita ditanya, saya butuh lagi kan ada yang penting, terus aku juga dibuat balik aja, ya aja, itu lo balikin, aku Pak Jokowi itu programnya gua. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Pendukung Anies banyak yang nyinyir ketika PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota. Mereka bilang ngapain buka aduan warga, padahal kan sudah ada aplikasi Jaki. Jakarta dibilang kembali ke zaman primitif, ada aplikasi tapi tidak dimanfaatkan. Sebelum saya komentar ini, marilah kita bicara soal latar belakangnya. Pada hari pertama ada beberapa warga yang datang mengadukan masalah, dan masalah yang mereka keluhkan termasuk kelas kakap loh. Salah satunya adalah warga Bambu Apus yang mengadukan dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional. Ia mengaku dimintai uang dengan variasi yang berbeda, mulai dari 150 juta rupiah hingga 2,5% dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu unit pelaksana teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Ia sudah melaporkan masalah ini secara langsung ataupun berbasis elektronik, tapi nggak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019. Gila, dia juga sudah mengadu lebih dari 10 kali ke gubernur sebelumnya, hingga ke wali kota, camat, RT, RW, tapi nggak ada tindak lanjut. Ada juga masalah pungli yang dialami oleh warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia mengadu soal permintaan uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk calon ketua RT di Grogol Utara. Ada pula warga Pulau Raya, Petogogan, Jakarta Selatan yang mengadu soal banjir di rumahnya. Karena sejak 2013 hingga awal 2020 nggak pernah kena banjir. Tapi sejak 2021 hingga saat ini rumahnya kebanjiran. Yang paling parah, pengakuan dari Heru, di mana ada aduan dari petugas PPSU yang dijadikan staf pribadi seorang lurah. Gila ya, petugas PPSU digaji negara tapi kok bisa-bisanya dijadikan staf pribadi. Kalau ketahuan Ahok, lurah yang bersangkutan pasti langsung ditendang keluar. Kelar hidupnya, PPSU telah terikat kontrak dengan Pemda DKI tapi malah dieksploitasi seenak jidat. Nah, balik lagi ke nyinyiran dari pendukung Anies. Kenapa nggak pakai Jaki aja?
Justru karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa menggunakan aplikasi sehingga harus tatap muka. Coba pikir, pungli sebesar 150 juta dilaporkan ke aplikasi. Wah, ini namanya buang-buang waktu. Bagaimana dengan petugas PPSU yang diperlakukan semena-mena? Apakah mungkin melapor lewat aplikasi? Saya kalau mengalami masalah besar begini, ogah pakai aplikasi. Masalah besar dan sensitif nggak mungkin bisa diakomodasi oleh Jaki. Kemungkinan pasti tidak akan ditindaklanjuti. Belum lagi data tersebar dan menambah rumit masalah. Mau mengadu ke gubernur sedangkan si Anies pengecut dan menutup balai kota dengan gorden. Seperti yang dialami petugas PPSU tadi. PPSU tak bisa lapor dan terpaksa pasrah karena aduan masuk ke lurah. Apa mungkin lurahnya bakal tindak diri sendiri? Halo, lantas mereka mau mengadu ke siapa? Ke PA 212? Mereka aja hidup dari belas kasihan pemberi nasbung. Nggak ada nasbung, nggak ada demo. Itulah prinsip mereka yang utama. Dulu Anies sangat banggakan Jaki. Anies pernah mengatakan pentingnya pelayanan pemerintah secara digital selama pandemi COVID. Sehingga Pemprov DKI menciptakan aplikasi bernama Jaki. Melalui aplikasi Jaki, masyarakat diharapkan mendapat layanan dari Pemprov DKI dan melaporkan pegawai Pemprov yang melakukan pelanggaran. Anies mengatakan Jaki diperlukan sebagai alat untuk memastikan masyarakat jika Pemprov DKI mendengarkan dan dapat segera memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Tapi nyatanya, ya tanya aja tuh sama orang-orang apakah aplikasi ini bermanfaat. Anies saja sering kabur saat ditanyai wartawan atau di demo warga. Bagaimana mungkin bisa memecahkan masalah kalau yang di atas saja nggak becus, kira-kira bawahan bakal gimana? Kesimpulannya, baru 2 hari kerja Anies sudah dikuliti kebobrokannya. Lapis demi lapis ketidakbecusan makin terlihat jelas. Kerjanya cuma bikin tempat selfie dan beautifikasi berbagai tempat, padahal